Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Seorang dokter yang tahu bahwa bahayanya itu tembakau, bahwa bahayanya itu asap rokok, yang tembakau sih tidak terlalu berbahaya karena ada unsur kimia itu yang namanya nikotin. Kalau zaman dulu itu orang merokok itu di benua Amerika itu suatu kehormatan. Hanya kaum-kaum pendeta, hanya petinggi-petinggi, raja-raja saja yang bisa merokok tembakau. Dan masih sangat murni, tembakau-tembakau tidak dicampur dengan bahan-bahan kimia yang sudah ada di zaman sekarang. Segala sesuatu digabungkan menjadi satu, akhirnya tercipta suatu semacam sakau, semacam ketidakbiasaan. Kalau tidak merokok itu jadi tidak bisa, jadi ketercanduan lah istilahnya. Sebagai seorang dokter itu wajib untuk memberi peringatan kepada mereka yang tidak mengerti hal itu. Itu kalau di dalam rumah sakit itu terlihat tuh bahaya merokok itu. Bahkan sampai ada yang tenggorokannya bolong, sampai ada yang paru-parunya mengecil atau sebagaimana macam yang lainnya. Begitupun Allah melihat bahwa bahayanya itu laknatullah yang terus menggoda anak cucu Adam itu. Mau tidak mau dia sebagai pencipta manusia berkewajiban untuk memberi peringatan. Hati-hati, itu laknatullah luar biasa dendamnya kepada moyangmu Adam yang dulu disujuti para malaikat. Kalau tidak kau akan menjadi pengikut laknatullah itu. Wahai koruptor, wahai kau gembong narkoba, wahai kau pezina, wahai kau maksiat, ahli maksiat. Hati-hati. Makanya dia berkewajiban mengirim Adam, mengirim Nuh, mengirim Ibrahim, mengirim Musa, mengirim Daud, mengirim Sulaiman, mengirim Yunus, mengirim Hud. Terus seperti itu, memberi peringatan, hati-hati. Itu laknatullah luar biasa dendamnya kepada Adam. Kan dia bersaksi, akan kubawa sebanyak mungkin manusia ke dalam neraka. Kan tidak layak itu Adam disujuti malaikat. Oleh sebab itu Allah mengatakan di surat yang ke-9, surat Al-A'la, oleh sebab itu berikanlah peringatan kepada mereka Muhammad, karena peringatan itu sangat bermanfaat. Ya seenggak-enggaknya akan menggugah nuraninya itu loh. Yang tadinya luar biasa jalim kepada orang, mungkin yang luar biasa mengambil hak orang lain terlalu berlebihan, nggak usah terlalu berlebihan, sedikit juga sebenarnya nggak boleh. Cuman Allah terlalu murka sama orang yang berlebihan kelewat batas. Lalu kemudian mengambil istilahnya rezeki orang lain dengan cara-cara nepotisme, kolusi dan sebagainya. Berikanlah itu peringatan. Kejadian kita di detik ini, kejahatan-kejahatan itu tidak jauh beda dengan di zaman Rasulullah. Cuman luar biasa puncaknya emang di zaman Rasulullah, kejalimannya itu. Bagaimana itu sistem pemerintahan di Jazirah Arab itu dikuasai oleh Abu Sufyan dengan penyembah-penyembah berhalanya. Di mana Ibrahim menancapkan la ilaha illallah Hajar Aswad, porak-poranda dengan 360 berhala. Maka itu sebab berilah peringatan Muhammad. Kalau tidak, kasihan itu nanti manusia terjerembab ke dalam neraka yang kuciptakan. Karena bagaimanapun aku ini Tuhan bagi semua. Bagi iblis juga aku Tuhan, bagi setan juga aku Tuhan, bagi jin juga aku Tuhan. Bagi pezina aku juga Tuhan, bagi koruptor aku juga Tuhan, bagi gembong narkoba, narkotik dan sebagainya itu aku juga Tuhan. Makanya para nabi tidak boleh menjalimi Namrud, tidak boleh menjalimi Firaun. Karena sejelek-jeleknya itu aku ciptakan. Itu adalah ciptaanku juga. Biar nanti neraka yang membalas ya, biar nanti neraka yang menjadi hujah. Kasih sayang aku itu bukan hanya terbatas di surga, aku ciptakan juga neraka untuk mereka. Karena kalau tidak ada, luar biasa itu manusia. Tidak ada pedoman, tidak ada pagar. Taruh nggak ada agama semua di sini. Agama Islam nggak ada, Kristen nggak ada, Buddha nggak ada, Hindu nggak ada. Itu luar biasa pasti. Sudah seperti kaum jin, hanya bersenang-senang saja kerjaannya. Hanya menikmati kemaksiatan saja. Tidak ada itu norma etika, adab, istiadat, sopan santun.
ilmu pengetahuan porak-poranda. Mungkin kalau kau hidup di zaman diktator itu luar biasa itu. Kebenaran itu hanya miliknya sendiri. 32 tahun kita hidup di masa seperti itu. Kebenaran itu hanya milik Soeharto, kebenaran itu hanya milik Golkar, kebenaran itu hanya milik partainya. Kalau tidak ku tembak di belakang, ku tembak di depan kau kalau terlalu banyak bacot. Itu luar biasa diktator zalim. Pol Pot, zaman Hitler apalagi luar biasa, zamannya Napoleon Bonaparte juga luar biasa. Hidup itu di otak-otak yang fasis, merasa ini ibaratnya kaumnya di lingkungan negaranya itu adalah yang paling tertinggi, suku Arya. Padahal suku Arya itu adanya kalau kita mau jujur itu sebenarnya di India atau di Persia itu berkembang biaknya suku Arya, suku yang sangat dibangga-banggakan pada zaman dulu dengan kerajaan Persianya. Kok tiba-tiba lari ke dalam diri Hitler karena fobianya itu, skizofrenianya itu luar biasa Hitler. Oleh sebab itu berikanlah peringatan Muhammad. Beri saja peringatan, ada surga, ada neraka, hati-hati manusia. Kalau kau berbuat baik, kau berbuat jahat, engkau yang akan menanggung. Bahkan Allah luar biasa gaibnya, engkau berniat baik saja, sudah Allah balas dengan kebaikan, padahal engkau belum melakukannya. Tapi kalau kau berniat jahat, kau belum melakukan, Allah tidak akan balas. Saking luar biasanya Allah yang maha gaib itu membalas kebaikan manusia. Luar biasa banyak pedoman-pedoman kita. Makanya Allah mengatakan, dan kami akan memudahkan bagimu ya Rasulullah ke jalan kemudahan. 2 kali. Jalan itu mudah Rasulullah. Kamu percaya nggak jalan menuju surga itu mudah? Dan aku memudahkan kau ke jalan sana. Dan ingat, bagi yang mereka iri kepada Rasulullah, Allah menegaskan di dalam surat Yasin, dia hanya setetes mani. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada keistimewaan yang aku berikan itu kepada Nabi dan Rasul. Mereka semuanya setetes mani. Hanya konsisten mereka, kesucian mereka, kesalehan mereka. Itu hak mereka. Tidak aku beda-bedakan. Setetes manis, sekali lagi Allah mengatakan, menjadi peringatan yang paling nyata bagi seluruh alam semesta. Dan kabar gembira yang sangat luar biasa. Surat Al-A'la, surat yang tinggi, yang maha tinggi Allah. Tidak ada yang mengalahkan kesuciannya, maka sebutlah nama Allah. Allah, Allah, Allah. Manusia dengan segala macam mimpinya, cita-citanya, ingin dihargai, ingin dihormati. Itu luar biasa Allah melihat bagaimana iblis memanipulasi itu, logika mereka. Kita tiap hari berjudi dengan angan-angan kalau menang. Padahal luar biasa algoritma itu, judi-judi internasional itu lewat komputernya, nggak mungkin lah. Kita bandar judinya ini masa mau kalah? Ya nggak mau. Nggak mungkin mau kalah. Mana ada orang mau kalah? Pasti itu sudah disetting komputer. Nggak mungkin lah. Karena dia juga punya pegawai, harus dibiayai, harus diberi gaji. Ya nggak mungkin. Baik judi-judi online sekarang luar biasa sudah membuat anak muda Indonesia, anak muda Islam terutama, terlena ke sana. Kasihan. Luar biasa kasihan. Angan-angan bahwa dengan cara menipu kita bisa bahagia, dengan cara korupsi kita bisa bahagia, dengan cara menjual narkoba kita bisa bahagia, dengan cara menjual vagina kita bisa bahagia. Sekarang bahkan menjual alat kelamin pria juga bisa bahagia dengan menjadi gigolo. Kasihan, padahal kebahagiaan itu mudah. Allah katakan jalan itu mudah Muhammad. Percaya nggak? Akan aku tunjuki kau jalan itu. Allah mengatakan sendiri, cari dengan mensucikan aku. Asam aku harus engkau sucikan dulu. Karena aku maha tinggi. Kalau kau tidak mensucikan asmaku, kau akan terjerembab ke dalam lubang neraka yang paling dalam.
Aku harus sucikan dulu di hatimu. Alhamdulillahirabbil alamin.